Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyaningsih, NIM C1B021081 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap negara tentunya memiliki ideologi dalam sistem pemerintahannya. Adapun ideologi negara itu termasuk dalam golongan pengetahuan sosial, yang tepatnya dapat digolongkan ke dalam ilmu politik sebagai anak cabang di dunia ini. Ada beberapa ideologi yang terjadi dasar pandangan hidup satu negara, diantaranya yaitu ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan marxisme. Pancasila sebagai ideologi negara. Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses yang panjang, dimulai dengan masa kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Becora Islam, sampai dengan masa perjayaan bangsa lain. Ratusan tahun telah dijalani bangsa Indonesia untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, serta memiliki suatu prinsip filsafat yang bersimpulan dalam sistem filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu ideon yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka perawakan. Gagasan, buah pikiran, dan logika yang berarti ajaran, dan demikian ideologi ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Selanjutnya yaitu karakteristik ideologi. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis yaitu seperti di mana cara bertindak dan cara berpikir yang sebelumnya secara umum dan wajar, namun sekarang tidak diterima lagi. Kondisi yang serba kalut menghematnya ketenagaan sosial. Ini mendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan lebih baik. Ideologi merupakan pemikiran yang sistematis meskipun cenderung kaku dan tertutup. Ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima masyarakat secara rasional. Yang selanjutnya yaitu ideologi Pancasila. Sebagai dasar pemikiran, ideologi memiliki beberapa fungsi, yaitu struktur koegatif, merupakan segala pengaturan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami dan merasakan dan menafsirkan segala kejadian terjadi di sekitar alam semesta. Yang kedua yaitu ideologi orientasi, memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma. Ideologi norma yang terjadi pedomanan ideologi digunakan sebagai pedoman akan diadakan dalam bahasa norma. Yang selanjutnya yaitu ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Asal muasal ideologi Pancasila dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1986 dalam acara pembukaan dan penetapan calon anggota BP yang ke-7 yang dikemukakan dan diselenggarakan pada ulang tahunnya dan pada tanggal 16 Agustus 1986 dalam pidato kenegaraan sebagai berikut, yaitu itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu saya kemukakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegas dan kreatif untuk mengembangkan Pancasila dan menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila dan tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaan kita sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam kurun waktu. Sekian dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.